Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sangat keras. Saya mau mengajak Anda pertama-tama melihat pentingnya damai, pentingnya kerukunan. Lalu saya mau mengajak Anda melihat kenapa Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Tentu kita tahu dalam hidup kita sehari-hari bahwa damai adalah hal yang sangat indah. Damai dalam keluarga harus diperjuangkan. Kerukunan di dalam berbagai organisasi kita harus kita selalu usahakan sebaik mungkin. Dan tentu kita semua senang sekali kalau keluarga kita, kalau kelompok kita, kalau komunitas kita bisa rukun, bisa damai, bisa jalan-jalan sama-sama, menikmati tempat-tempat rekreasi bersama, makan sama-sama, ngobrol, ketawa-ketawa, senang. Sekali lagi, ini perlu diusahakan. Hari ini kita memperingati Santo Benediktus. Santo Benediktus ini adalah pendiri dari Ordo Rule Santo Agustinus. Santo Benediktus, dia membuat aturan Santo Benediktus yang kemudian digunakan sebagai landasan dari hidup para pertapaan. Tentu kalau dalam hidup bersama dalam pertapaan, kita harus belajar untuk hidup damai, rukun satu dengan yang lain. Makanya harus saling mendengarkan, saling menghormati, memaafkan satu dengan yang lain. Penting menjaga kerukunan dan kedamaian. Namun kita perlu bertanya, apa dasar, apa landasan dari kerukunan tersebut? Kenapa kita bisa sama-sama jalan dengan baik, berdialog dengan baik? Apakah dasarnya sesuai dengan ajaran Tuhan?
Apakah dasar kerukunan ini adalah firman Tuhan sendiri, ajaran Tuhan sendiri? Atau dasar kerukunan kedamaian ini hanya karena kita mau enak-enakan sendiri saja demi nikmatnya rukun kelompok kita, keluarga kita. Padahal ada hal-hal yang terjadi, yang dilakukan yang tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Sama-sama berbohong. Kita senengnya sama-sama ngegosipin orang. Rukun karena mau ngegosipin orang. Kalau di dalam kelompok Anda, kalau di dalam keluarga Anda, ada orang yang dijelekin dalam acara kumpul bersama, satu orang ini dijelekin, Anda akan buat apa? Apakah Anda menikmati saja? Ya udah, demi kerukunan ya nggak apa-apa. Orang ini kita jelekin, kan bisa rukun sama-sama. Tentu kita harus melawan hal tersebut. Kalau ada hal yang tidak baik terjadi dalam kelompok karena ada satu atau dua orang atau bahkan pemimpinnya mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, ya demi kerukunan, oke, kita yang penting rukun. Dalam keluarga bisa terjadi bahwa seorang ayah atau seorang ibu tidak hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Apakah kita akan terus-menerus mentolerir? Ya udah nggak apa-apa, yang penting rukun. Daripada berantem, kita mau cari damai. Ya udah, dibiarin aja. Bahkan kita ikut menikmati juga. Kan seneng kalau ada damai dalam keluarga. Tidak boleh. Tuhan Yesus hari ini ingatkan kita bahwa siapa yang mencintai ayah ibunya itu lebih daripada aku, tidak pantas untuk mengikuti aku. Jadi ada saat-saat di mana kita perlu berjuang, bertengkar bahkan demi firman Tuhan, demi menjalankan yang benar. Karena ini adalah panggilan kita. Tuhan nomor satu. Dan kita tahu bahwa biayanya, bayarannya untuk memegang teguh sabda Tuhan, memegang teguh ajaran Tuhan. Juga ada saat di mana kita harus konflik, harus memperjuangkan apa yang benar. Jadi Yesus katakan hari ini dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Karena apa? Karena Yesus mau kita semua yang menjadi pengikutnya konsekuen. Nilai pertama, sabda Tuhan, ajaran Tuhan, kebenaran. Jangan hidup dalam kerukunan damai palsu. Hidup dalam kerukunan kedamaian yang didasarkan pada kebenaran dan sabda Tuhan. Kalau perlu berantem demi sabda Tuhan.